kebutuhan terhadap instrumen lindung nilai atau hedging itu menjadi semakin penting. Iya, Pak. Disinilah peran perdagangan berjangka menjadi semakin relevan, baik bagi pelaku usaha yang ingin mengelola risiko harga ya, maupun investor yang ingin melakukan diversifikasi portfolio. Mendiscover suatu harga itu bukan hanya dari segelintir orang, tapi harus dari lengkap dari industrinya tersebut. Nah, tantangannya apa tuh Pak? Kan ya, tantangannya itu tadi hilirisasi harus dilakukan di sini dulu. Dan membuat hilirisasi di Indonesia itu bukan hal yang membalikan tangan, itu makan waktu. Ya. Biaya dan profitabilitas si usaha tersebut. Jadi melalui mekanisme lindung nilai atau hedging, perusahaan dapat mengurangi ketidakpastian dan dengan mengelola resiko nilai tukar rupiah ini secara lebih terencana, Bu. Halo Sobat Investor Trust, kembali lagi bersama saya Lona Alavia dalam podcast Konvergensi. Industri perdagangan berjangka di Indonesia mengalami transformasi yang sangat menarik. Tidak hanya sebagai sarana investasi, instrumen ini juga berperan besar dalam membantu pelaku usaha mengelola risiko harga, nilai tukar, hingga dinamika pasar global yang semakin kompleks. Di tengah perkembangan tersebut, Bursa Berjangka Jakarta atau Jakarta Future Exchange, JFX, bursa komoditi dan derivatif pertama sekaligus terbesar di Indonesia yang didirikan pada 19 Agustus 1999 ini memegang peran penting sebagai salah satu pilar utama ekosistem perdagangan berjangka nasional. Produk yang diperdagangkan di JFX selama lebih dari 2 dekade ini pun semakin beragam. Mulai dari komoditas strategis seperti timah dan emas hingga instrumen keuangan seperti forex, indeks, dan saham tunggal asing atau single stock. Pada episode kali ini kita akan berbincang langsung dengan sosok yang memimpin transformasi tersebut. Direktur Utama Jakarta Future Exchange JFX, Bapak Yazid Kanja Suriah. Beliau dipercaya memimpin JFX sejak Agustus 2025 dan membawa berbagai inisiatif untuk memperkuat daya saing bursa, meningkatkan literasi pasar, serta mendorong inovasi produk yang relevan dengan kebutuhan pelaku usaha dan investor masa kini. Bersama beliau, kita akan membahas bagaimana perkembangan industri perdagangan berjangka Indonesia saat ini, peluang dan tantangan yang dihadapi ke depan, serta strategi JFX dalam memperkuat posisinya sebagai pusat perdagangan berjangka yang modern, transparan, dan berdaya saing global. Kita juga akan mengulas bagaimana sebenarnya pelaku usaha dan investor menyikapi kondisi rupiah yang terus berfluktuasi. Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Selamat datang Bapak Yazid Kanja Suriah atau disapanya Pak Kanca ya Pak? Kanca ya. Oke. Apa kabar Pak Kanja? Baik. Sehat selalu Pak. Oke. Terima kasih ya Pak telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami. Ya. Oke, langsung saja nih Pak Kanca. Pak, mengenai ini Pak, konflik geopolitik Pak, perang Amerika Serikat Iran masih terus Pak ya, pasang surut lagi gitu Pak, gitu kan. Memicu volatilitas harga emas, harga energi gitu kan, dan harga komoditas lainnya gitu Pak. Bagaimana sih Pak JFX melihat kondisi tersebut Pak terhadap aktivitas perdagangan berjangka di Indonesia? Silakan Pak Kanca. Terima kasih Bu. Iya Pak. Jadi konflik geopolitik di Timur Tengah, terus Rusia Ukraina ini, jadi hingga ketegangan perdagangan antar negara memang menjadi salah satu faktor yang meningkatkan volatilitas harga berbagai komoditas. Mulai dari energi, logam, hingga emas. Jadi kondisi ini juga berdampak langsung pada aktivitas perdagangan berjangka karena pelaku pasar harus menghadapi tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Jadi dalam situasi seperti ini, kebutuhan terhadap instrumen lindung nilai atau hedging itu menjadi semakin penting. Iya Pak. Disinilah peran perdagangan berjangka menjadi semakin relevan, baik bagi pelaku usaha yang ingin mengelola risiko harga ya, maupun investor yang ingin melakukan diversifikasi portfolio.
Dari sisi aktivitas pasar, kami juga melihat minat yang terus berkembang terhadap berbagai instrumen berbasis komoditas yang diperdagangkan di JFX. Produk-produk seperti timah, olein, emas maupun energi itu menunjukkan dinamika transaksi yang cukup baik dan mencerminkan bagaimana pelaku pasar semakin aktif memanfaatkan mekanisme bursa untuk mengelola resiko sekaligus merespon perkembangan pasar global. Sebagai contoh, sepanjang Januari hingga Mei 2026, kontrak olein yang 100 kg itu kita mencatat volume transaksi hampir 240.000 tinggi tuh Pak ya lot. kemarin. Ya. Dan menjadi salah satu produk multilateral exchange traded, produk exchange traded dengan aktivitas tertinggi di JFX. Ya, betul, volume transaksi. Dan di sisi lain berbagai kontrak emas juga menunjukkan aktivitas yang tinggi dengan total volume dari 190.000 lot. Jadi ini menunjukkan pelaku pasar itu semakin aktif memanfaatkan instrumen berbasis komoditas, Iya. untuk merespon dinamika global. Jadi bagi kami kondisi global saat ini semakin menegaskan pentingnya keberadaan pasar berjangka yang betul, transparan, teratur, dan memiliki mekanisme pembentukan harga yang kredibel. Nah, untuk respon seperti itu Pak, mengatasi perubahan ya Pak, untuk adaptasi ya Pak. Untuk itu bagaimana sih langkah JFX sebagai bursa berjangka Pak untuk memperkuat tadi Pak ekosistem perdagangan berjangka di Indonesia Pak dengan kondisi seperti ini? Jadi ekosistem itu tidak bisa dibangun overnight. Jadi kita dalam membangun ekosistem itu harus benar-benar melihat marketnya. Marketnya pertama, apakah market itu hilirisasinya sudah terjadi di sini. Apabila sudah, itu jauh lebih mudah untuk kita membuat suatu kontrak sehingga kontrak itu bisa kita sesuaikan dengan kondisi pasar fisik pada saat itu. Ya kira-kira begitu Bu. Betul. Pak, kalau ngomongin komoditas ini kan sempat sebut Pak ya, olein gitu kan, volume transaksi tinggi Pak. Kalau misalnya konflik nih Pak, masih terus akan berlanjutnya seperti ini ya. Kira-kira komoditas apa sih Pak yang menurut JFX itu paling berpotensi mengalami lonjakan dan juga menjadi perhatian pasar Pak ke depannya? Jadi kalau tensi geopolitik meningkat, jadi dampak yang paling cepat dirasakan pasar biasanya adalah meningkatnya volatilitas dari harga berbagai komoditas lah. Dia mulai dari energi, logam, hingga komoditas pertanian. Jadi dalam kondisi seperti ini, kebutuhan pelaku usaha terhadap instrumen pengelolaan itu menjadi semakin besar. Karena itu jadi kami bukan hanya melihat volatilitas sebagai tantangan, tetapi memastikan ekosistem perdagangan berjangka itu mampu memberikan solusi bagi pelaku pasar. Jadi salah satunya dengan terus memperkuat fungsi lindung nilai atau hedging agar pelaku usaha memiliki instrumen yang dapat membantu mereka mengelola resiko fluktuasi harga. Jadi dari sisi produk kami terus mendorong inovasi yang relevan dengan kebutuhan pasar. Salah satu contohnya adalah peluncuran kontrak Brent crude oil. Jadi pada tahun ini kita luncurkan bersama Onyx Capital Group. Jadi dia menjadi salah satu liquidity provider terbesar di pasar derivatif energi global. Kehadiran produk ini juga memberikan alternatif instrumen pelaku pasar di tengah tingginya dinamika pasar energi dunia. Jadi selain itu juga kami memperkuat kolaborasi dengan berbagai mitra strategis, itu baik di dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan likuiditas. Jadi kita memperluas
akses pasar serta membawa praktik-praktik terbaik dari global ke dalam ekosistem kita, ke dalam ekosistem perdagangan berjangka kita. Jadi di saat yang sama juga kami terus memperkuat kualitas ekosistem pasar melalui transparansi dan tata kelola yang baik. Jadi JFX itu akan memastikan mekanisme perdagangan berjalan secara transparan, teratur, dan didukung oleh lembaga clearing dan di bawah pengawasan regulator kami. Jadi kami juga terus mendorong mekanisme price discovery yang kredibel sehingga harga yang terbentuk dapat menjadi referensi yang terpercaya bagi pelaku usaha maupun investor. Oke. Berarti ada beberapa yang sedang disiapkan Pak ya untuk kontrak-kontrak baru ya Pak Kanca ya tadi? Ya, ada kita beberapa yang sudah kita siapkan untuk ada yang sudah jalan, barusan jalan itu di tadi mini brand crude oil. Oke. Terus ke depan kita juga akan membuat derivatif dari kontrak physical timah kita supaya industri stakeholder dari dari timah industri timah itu bisa menggunakannya sebagai pengelolaan risiko terhadap fluktuasi harga mereka. Oke. Pak ngomongin tadi Pak price discovery sama price referensi ya Pak JFX Pak. Pak Indonesia kan merupakan produsen berbasis komoditas strategis terbesar Pak ya di dunia Pak ya. Namun harga acuannya Pak kembali Pak seringkali masih mengacu pada pasar luar Pak. Apakah JFX Pak mau tanya Pak soal ambisi Pak JFX untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat price discovery regional Pak untuk komoditas tertentu? Mungkin itu masih secara jangka panjang gitu Pak ya. Boleh nggak Pak diceritakan mengenai price discovery dulu Pak sebelum kita nanti beralih ke price referensi yang saat ini sudah ada di JFX Pak? Oke. Jadi untuk menciptakan itu kami biasanya selektif terhadap komoditi-komoditi yang kita akan launching. Pertama, apakah memang komoditi ini diminati pasar? Kalau memang diminati, kami juga harus memperhatikan mata rantai dari komoditi tersebut di perdagangan fisikalnya. Contohnya misalnya apakah dia sudah ada hilirisasinya, apa hilirisasinya masih setengah jalan, belum sampai ke ujungnya. Nah, dengan bisnis chain of mata rantai bisnisnya semakin panjang di Indonesia, atau dengan kata lain hilirisasi, itu otomatis kami sebagai bursa jauh lebih mudah untuk membuat kontraknya. Karena stakeholders yang terkait di situ akan banyak. Kalau stakeholdersnya sudah banyak, kita sebagai bursa tinggal melaunching suatu produk itu dengan membawa liquidity provider. Dan akhirnya apa? Dan mungkin di tahap awal kita lebih fokus kepada investor retail. Tapi begitu masuk dengan investor retail, harga sudah terbentuk atau price discovery sudah tercipta di situ, masuklah pemain-pemain fisikal ini yang menggunakan instrumen tersebut untuk hedging, untuk arbitrage. Arbitrage itu dia beli di satu kontrak, dia jual di kontrak yang lain, ataupun di bursa yang lain di kontrak yang sejenis, atau bisa juga sebagai spread trader. Nah, kalau ini sudah bermain semua, price discovery itu udah saya jamin akan tercipta gitu dengan sendirinya. Oke. Jadi begitu. Jadi itulah price discovery supaya mendiscover suatu harga itu bukan hanya dari segelintir orang, tapi harus dari lengkap dari industrinya tersebut. Nah, tantangannya apa tuh Pak? Kan... Ya, tantangannya itu tadi hilirisasi harus dilakukan di sini dulu. Dan membuat hilirisasi di Indonesia itu bukan hal yang membalikan tangan, itu makan waktu. Ya. Contoh, saya biasa misalnya jual CPO di Indonesia. Begitu saya mau hilirisasi, otomatis saya harus bangun pabrik minyak goreng satu. Bangun pabrik gampang, ada duit saya bikin, jadi itu pabrik. Atau nggak ada duit ya kita minta dari bank financing, jadi itu pabrik. Begitu jadi, jualnya ke siapa? Kan saya harus penetrasi market juga. Itu pun kalau saya jual hanya bulk. Kalau saya jual udah branded, saya harus iklan.
saya harus segala macam penetrate market untuk menyaingi pasar yang sudah ada. Jadi itu bukan hal yang mudah. Itu kalau saya ke minyak goreng. Kalau saya lari ke biodiesel, ada hal lagi. Saya harus bikin pabriknya lari ke biodiesel. Atau kalau oleochemical, itu lebih panjang lagi. Iya. Nah jadi itu tadi. Jadi saya juga mensyukuri pemerintah kita sudah menggembar-gemborkan untuk berbagai komoditas untuk dilakukan hilirisasinya di sini. Supaya apa? Added value-nya ada di sini, itu pun membantu kami sebagai bursa. Iya, PR-nya hilirisasi itu Pak ya. Dari Betul, bantuan pemerintah ya Pak, komitmennya Iya. Pak ya. Pak kalau ngomongin komoditas Pak, berbicara soal komoditas, kira-kira potensi untuk komoditas apa nih Pak? Dan kira-kira bisa menjadi price discovery Pak? Mungkin dalam jangka waktu berapa menurut Pak Kanca itu bisa tercapai gitu Pak ya? Maksudnya komunitas? Komoditas. Oh komoditas, Iya. oke. Ya itu tadi, saya harus lihat komoditasnya, hilirisasinya udah banyak belum di sini. Sudah sampai di ujung belum gitu. Jadi kalau dia sudah sampai di ujung itu jauh lebih mudah buat kami untuk membuat satu kontrak. Jadi kalau tadi pertanyaannya kira-kira komoditas apa gitu. Betul. Saya melihat kalau di sini itu ada kontrak CPO. Di Indonesia itu pabrik minyak goreng itu udah over capacity. Berarti apa, hilirisasinya sudah sampai ke minyak goreng. Cuma kan kalau di palm oil ini bukan hanya serta-merta menjadi minyak goreng, dia pun menjadi biodiesel. Dia pun juga menjadi oleochemical yang untuk kosmetik akhirnya. Mungkin menjadi lipstick, make up, segala macam, pasta gigi. Itu kan panjang. Ya. Nah, kalau saya lihat yang jauh lebih advance untuk hilirisasinya itu sudah di palm oil. Nah, cuma tinggal kontraknya mau apa? Apakah mau biodiesel kontrak, apakah mau CPO, atau apakah mau minyak goreng, ataupun mau oleochemical. Kan itu tinggal kita melihat mana yang market lebih membutuhkan. Kira-kira bisa tercapai dalam jangka waktu berapa tahun tuh Pak? Karena cita-cita sebenarnya kita gitu ya. Sebenarnya kalau hilirisasinya sudah di sini, kita tinggal menciptakan marketnya. Kalau marketnya hilirisasinya sudah lengkap, mungkin menuju marketnya ya mudah-mudahan di bawah 5 tahun itu bisa untuk palm oil Pak tadi ya. Untuk apapun kontraknya. Contohnya tadi untuk palm oil mungkin di bawah 5 tahun itu harusnya sudah bisa tercipta ya. Amin. Ya. Pak ngomongin soal beralih Pak dari price discovery ke price referensi yang sudah ya Pak di JFX sendiri Pak ya. Soal untuk harga timah itu Pak ya JFX Pak ya. Untuk timah ya. Boleh nggak sih Pak komoditas yang sudah jadi price discovery di JFX tuh apa saja sih Pak? Kalau ya, jadi gini, di timah itu sudah menjadi price discovery dalam bobot yang belum 100% lah. Berapa persen Pak saat ini? Mungkin kita bisa bilang antara 20-30% lah. Karena apa? Timah itu 25% dari produksi dunia itu diproduksi di Indonesia. Jadi sekarang dengan adanya bursa timah di JFX ini, seluruh penjualan lokal dan penjualan ekspor itu harus dengan aturan Menperindak itu harus melalui bursa. Jadi setelah melalui bursa diperdagangkan, itu data-data kita catat semua. Nah, kenapa kita yakin ini price discovery sudah terjadi walaupun bobotnya tidak besar? Karena data kami sudah distribusikan ke provider data seperti halnya yang informasi harga kayak Bloomberg, Reuters, itu mereka sudah memakai data kita, dan sudah ada pelanggan-pelanggan dari mereka itu yang benar-benar berlangganan untuk melihat data kita. Berarti di situ sudah terlihat, oh ada yang membutuhkan referensi harga ini. Jadi kenapa saya bilang referensi masih mungkin dari, kalau timah ya itu masih dari LMI, tapi kita sebagai produsen 25%, dan karena memang keseluruhan kegiatan penjualan lokal dan ekspor itu dilakukan di Indonesia, harus lewat bursa, itu menjadi data yang bagus buat kita
dan itu juga menjadi price discovery di kita karena seringkali terjadi harga di bursa di kita di JFX itu berbeda dengan harga di LME kalau kita tarik dengan harga LME ke kita gitu. Jadi kadang kita lebih tinggi, kadang kita lebih rendah. Jadi dengan perbedaan itu pun orang mau jual ke tempat lain pun kadang-kadang melirik, pasti dia lirik LME dulu. Terus kedua dia akan lirik harga kita. Oh JFX berapa? Kredit tadi malam. Oh segini. Disitulah dia baru make a decision. Oh ini harga menjadi price reference buat buat mereka gitu. Jadi pertama tadi dari data yang sudah berlangganan dan sudah lumayan banyak orang yang berlangganan dan kemudian kita melihatnya itu menjadi penting buat kita juga ke depan kalau kita ingin melaunching kontrak derivatif dari timah ini. Timah sendiri sudah terbesar Pak di JFX Pak ya. Untuk perdagangan fisik. Perdagangan fisik ya. Jadi ke depan saya bercita-cita untuk menciptakan kontrak derivatif dari timah. Bentuknya apa kita belum seperti apa tuh Pak bentuknya, kayak apa gambarannya? Ada beberapa alternatif derivatif kan ada macam-macam. Itu kita belum decide, tapi begitu kita nanti sudah decide saya akan umumkan ke kisi-kisinya itu seperti apa gambarannya itu belum boleh. Ya singkat cerita yang penting itu bisa dijadikan sarana price fixing lah buat mereka atau hedging lah. Karena begitu mereka bisa price fixing di kita, karena timah ini dari pasir sampai menjadi tin ingot itu makan waktu. Dia makan waktu, perlu proses mungkin antara 2 sampai 3 minggu. Sementara harga di situ bergerak kan. Nah, bagi smelter yang ingin saya mau harga hari ini. Dia nggak ada instrumen di kita. Nah, kalau kita siapkan instrumen, dia bisa price fixing di situ. Begitu dia barangnya setelah jadi, dia bisa jual barangnya, selisih keuntungannya dia dapatkan di bursa. Tapi harga harga fisiknya ya harga pada saat dia deliver barangnya ke warehouse. Betul. Kita tunggu Pak nanti Pak terobosan JFX Pak soal timah nih Pak. Pak soal ngomongin potensi Indonesia Pak untuk menjadi hub perdagangan derivatif ya di kawasan Asia Tenggara. Itu gimana sih Pak menurut Pak Kanca Pak? Sebelum kita beralih nanti ke JFX Pak soal kinerjanya. Dengan kejadian geopolitik ini, terus banyak komoditas-komoditas yang menjadi terpengaruh oleh pergerakan karena geopolitik ini. Jadi kita banyak kontrak-kontrak yang sudah terpengaruh oleh harga tersebut. Ya salah satu contohnya tadi emas. Produksi kita meningkat, kemudian di luar emas kita ada timah juga meningkat namanya. Dan untuk kontrak yang derivatif kita ada Brent crude oil. Juga ada juga di luar itu kontrak-kontrak komoditi lainnya kayak olein. Nah itu di situ kita menyadari bahwasanya dengan meningkatnya geopolitik kita kita sebagai bursa itu menjadi perhatian dari para investor. Kenapa? Karena bermain di bursa ini bukan hanya serta-merta mencari keuntungan, tapi bagi stakeholders terutama pemain fisik, mereka menggunakan ini sebagai sarana lindung nilai mereka. Hedging, hedging. Karena kalau hanya sebagai sarana trading ini resikonya tinggi gitu. Tapi kalau sebagai sarana hedging itu akan menjadi bermanfaat buat para pelaku komoditas ataupun investor. Jadi dengan adanya kejadian ini justru bursa berjangka JFX ini bisa lebih berkembang dan saya punya harapan ke depan bahwasanya kita bisa menjadi acuan harga minimal di regional Asia Tenggara dulu Pak ya. Oke. Makanya soal kinerja JFX sendiri nih Pak, kan Bapak sudah bilang Pak ya. Kalau misalnya untuk kinerja Pak kuartal 1 ya Pak. Itu bagaimana sih Pak kinerja di JFX sendiri Pak, baik secara
volume transaksi tadi kan Bapak sudah sebut ya spill untuk online itu cukup tinggi Pak ya. Sama boleh Pak di spill juga Pak target hingga akhir tahun ini seperti apa tuh Pak untuk volume transaksi Kinerja, dan ya. juga betul jumlah investor sendiri Pak. Jadi 2026 kuartal 1 kita menunjukkan kinerja yang cukup positif. Iya. Jadi timah ekspor itu mencatat volume transaksi 10.710 lot. Oke. Jadi dengan nilai transaksi 8,7 triliun. Ya. Kemudian olein lebih dari 207.000 besar lot. Ya. Jadi dengan nilai transaksi 23,8 triliun. Dan sementara PALN menjadi salah satu kontributor terbesar dengan nilai transaksi lebih dari 842 triliun. Jadi sepanjang kuartal pertama. Jadi momentum tersebut masih berlanjut hingga Mei 2026. Total volume transaksi perdagangan berjangka mencapai sekitar 6,63 juta lot. Dan nilai ini dengan nilai transaksi 3.599 triliun. Dari sisi produk PALN itu yang menjadi kontributor terbesar dengan volume 5,92 juta lot. Bertumbuh Pak ya, bisa dibilang ya Pak dari dan kuartal. Bilateral kita mencatat nilai transaksinya 3.359 triliun. Oke. Dan kira-kira potensinya hingga akhir tahun terus grow up ya Pak, terus bertumbuh Pak ya? Ya, jadi semuanya justru ya. Akhir tahun ini kita berharap akan meningkat dan lebih besar dan per kuartal pertama kita banding dengan 2025 volume kita udah lebih tinggi. Lebih tinggi semuanya bertumbuh jadi ya. Saya berharap sampai akhir tahun volume ini akan terus mengalami pertumbuhan pertumbuhan dan lebih melebihi volume dari 2025. 25 ya, betul Pak. Pak soal ngomongin rupiah nih Pak, boleh Pak kita beralih ke rupiah nih Pak ya. Rupiah sudah 18.200-an Pak ya. Terus 8% turun year to date Pak dan menjadi level terendah Pak sejarah Indonesia ya gitu Pak. Pak ngomongin soal rupiah Pak, kan masih tertekan nih Pak dengan kondisi geopolitik dan segala macam Pak, internal juga faktor Pak. Bagaimana sih Pak pelaku usaha Pak menurut Pak Kanca dapat memanfaatkan instrumen Pak yang tersedia Pak di bursa berjangka GFX Pak misalnya untuk mengelola resiko tersebut Pak? Jadi nilai tukar rupiah ini saat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor Bu ya, global dan domestik. Gitu. Jadi dari sisi global pasar masih memperhatikan arah kebijakan suku bunga Amerika, pergerakan kurs rupiah dolar, terus juga perkembangan geopolitik, juga dinamika perdagangan internasional. Nah, ketika tingkat ketidakpastian global itu meningkat, biasanya investor tuh cenderung mencari aset yang dianggap lebih aman. Jadi sehingga tekanan terhadap mata uang negara berkembang itu termasuk rupiah itu. Iya. Itu makin tertekan ya. Jadi di sisi domestik faktor seperti arus investasi, kinerja ekspor dan import serta sentimen terhadap perekonomian nasional juga turut mempengaruhi pergerakan nilai tukar. Jadi bagi pelaku usaha khususnya yang memiliki transaksi atau kewajiban dalam dolar AS, kondisi ini juga mempengaruhi biaya operasional dan perencanaan bisnis, karena itu yang terpenting bukan mencoba menebak kemana arah rupiah akan bergerak, tapi bagaimana mengelola risiko tersebut jadi terukur gitu. Iya. Jadi disinilah instrumen derivatif dari perdagangan berjangka itu memiliki peran yang penting ya. Nah betul Pak, karena kan importer itu kan paling kan kurusnya Pak sebenarnya yang diharapkan kan stabil ya rupiah itu di angka berapa gitu Pak. Tadi Pak Kanca sudah sebutkan mengenai hedging Pak, berapa kali Pak hedging Pak. Nah sejauh mana sih Pak instrumen derivatif Pak yang diperdagangkan Pak di GFX itu dapat menjadi solusi lindung nilai Pak atau hedging tadi Pak? Oke. Jadi
Untuk hedging Jadi kan gini terhadap ya, kurs. jadi Betul. justru dalam kondisi seperti ini fungsi utama instrumen Iya. derivatif itu menjadi sangat baik ya. Jadi Iya. ketika perusahaan ini memiliki kewajiban dalam US dollar, mereka sangat bergantung bergantung kepada transaksi internasional nih. Iya. Jadi fluktuasi nilai tukar itu dapat berdampak langsung terhadap biaya dan profitabilitas si usaha tersebut. Jadi melalui mekanisme lindung nilai atau hedging, perusahaan dapat mengurangi ketidakpastian dan dengan mengelola resiko nilai tukar rupiah ini secara lebih terencana, Bu. Betul. Jadi dengan adanya kepastian yang lebih baik terhadap biaya dan kewajiban di masa depan, jadi perusahaan dapat menyusun anggaran, menentukan harga dan mengambil keputusan bisnis dengan lebih percaya diri. Betul. Jadi instrumen manajemen risiko ini juga di Indonesia terus berkembang, tapi masih sedikit, masih belum banyak orang yang memanfaatkannya. Karena apa? Karena banyak pelaku-pelaku pasar yang masih konvensional, yang mereka tidak menghedging posisi mereka, tapi karena dalam perjalanan bisnis mereka itu mereka sering diuntungkan dari selisih kurs, khususnya yang eksportir gitu. Nah, ya. Nah itu banyak justru contohnya gini, ada orang yang ekspor ke luar negeri, Iya. Dia belum terima dolarnya, rupiah melemah, terus tahu-tahu dia dibayar, kan otomatis dengan dia dibayar dia tukerin rupiah dia udah lebih banyak. Gitu. Jadi kayak windfall profit lah. Jadi itulah makanya kebanyakan banyak eksportir ataupun kalau importir, kalau menurut saya sih wajib ya, karena rupiah ini kan dalam perjalanan Indonesia dari merdeka sampai sekarang kan selalu melemah gitu. Kalau importir tuh wajib dia meng-hedge posisi beli barangnya, karena barang dia kan jualnya rupiah tapi bahan bakunya itu dalam US dollar. Jadi risikonya jauh lebih tinggi untuk dari sisi yang importir. Tapi ada kenaikan transaksi Pak untuk itu ya? Dari JFX sendiri ya, peningkatan minat dari investor untuk kontrak-kontrak instrumen perdagangan berjangka gitu ya? Iya betul, untuk kontrak-kontrak yang berhubungan dengan yang terpengaruh dengan pergerakan rupiah dolar. Iya. Betul. Karena kita nggak ada kontrak rupiah dolar, kita nggak ada. Itu ya. Nggak boleh juga. Iya. Oke deh. Sip deh. Semoga rupiah nih Pak mengalami stabil seenggaknya gitu Pak ya. Dan kalau bisa menguat gitu kita harapan kita gitu kan. Oke. Pak Kanja, pertanyaan terakhir nih Pak. Seperti apa sih Pak menurut Pak Kanja masa depan industri perdagangan berjangka Pak di Indonesia? Sekarang kan sudah 3 bursa Pak ya. Nah, bagaimana Pak? Jadi ke depan industri perdagangan berjangka, saya berharap banyak kontrak-kontrak yang akan kita launching, supaya apa? Supaya bukan hanya launching ya, tapi melaunching kontrak yang dibutuhkan oleh market. Jadi dibutuhkan oleh market supaya begitu kita launching ini benar-benar kontrak yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi setelah ke depan, jadi JFX itu pengen kita ingin punya nggak usah banyak-banyak, kita ingin punya hanya beberapa kontrak komoditi yang menjadi acuan. Bukan hanya acuan bobot yang kecil, tapi acuan yang mungkin lebih dari 50%, sehingga orang melihat harga itu akan jauh lebih percaya diri melihat harga Indonesia. Nah jadi itu tadi tidak simpel untuk membuat suatu kontrak yang menjadi acuan, tapi kita berharap ke depan ini dengan adanya pemerintah untuk membuat hilirisasi dilakukan di sini, insya Allah ini akan menjadi jalan mudah buat kita ke depan untuk membuat satu kontrak yang lebih dipercaya oleh market. Betul, amin. Terima kasih Pak Kanca atas berbagai wawasan yang telah diberikan Pak Kanca kepada kami. Dari perbincangan ini kita dapat melihat bahwa industri perdagangan berjangka Indonesia terus berkembang nih Pak.
dan menawarkan peluang yang semakin luas baik bagi pelaku usaha yang membutuhkan instrumen lindung nilai maupun bagi investor yang ingin melakukan diversifikasi investasi. Di sisi lain, seperti kata Pak Kaca tadi Pak, inovasi dan transformasi yang JFX menjadi bagian penting dalam memperkuat ekosistem pasar yang lebih modern, transparan, dan terpercaya. Semoga diskusi hari ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai peran strategis JFX Pak, karena sudah 27 tahun ya Pak nanti Agustus Pak ya, gitu kan, dalam mendukung perekonomian nasional dan memperluas akses terhadap berbagai instrumen perdagangan dan investasi. Sekali lagi terima kasih kepada Direktur Utama JFX Bapak Yazid Kaca Surya atas waktunya dan pemikiran yang sangat berharga. Saya Lona Alavia, sampai jumpa di podcast konvergensi berikutnya. Terima kasih.